Kubur kosong. Kubur kosong. Tubuh Tuhan Yesus tidak lagi terbaring di dalam kubur. Di manakah tubuhnya? Aku tidak tahu. Apakah kalian mengetahuinya? Kami pun tidak mengetahuinya. Mungkinkah tubuhnya dicuri orang? Mungkinkah para tentara mengambil tubuhnya, menjadikannya bukti bagi para penguasa negeri bahwa Yesus benar-benar mati? Maria berkata bahwa ia menemui sosok yang menyerupai Yesus di dalam kubur itu. Maria bersaksi bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Apakah dia pergi untuk mencari penyiksanya? Apakah dia pergi untuk mencari pembunuhnya? Apakah dia pergi untuk membalas mereka? Tidak, ia bangkit dan menang dari maut. Ia kembali kepada Bapanya yang di surga. Ia menebus dan mengangkat manusia yang berdosa. Kebangkitannya mempengaruhi hidup seluruh ciptaan. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Haleluya. Iya. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Kristus sudah Haleluya. bangkit.
terang Kristus yang bersinar dan kemenangannya atas maut. Terang itu bercahaya, menghalau kegelapan hidup seluruh ciptaan. Syukur kepada Allah. Terang Paskah berseri. Terang Paskah berseri, tersingkir kesedihan. Sang Raja tersalib, menang dengan gemilang. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Harapanku teguh, kalau ku bangkit pula. Di waktu menderu, seruan sangkakala. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Sang laut menyerah, tak lagi berkuasa, dan ku bahagia selamat karena kuasa. Andaikan Tuhanku tak dibangkitkan lagi, percuma imanku, tetapi Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang dalam kematian dan kebangkitan anaknya telah membebaskan kita dari belenggu dosa. Amin, amin, amin. Kristus telah bangkit, damai sejahtera bagi kita sekalian. Juga bagimu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat.
Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. kita angkat pujian di makam yang gelap. Hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Dan sia-sialah kubur dijaga, pun tiada gunanya batu besar. Bangkitlah Dia megah, kuasa iblis patah menyerah. Allah maut sudah dikalahkannya, Dia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Maut dan iblis pun tidak berdaya menahan Tuhanku sang penebus. Bangkitlah Dia megah, kuasa iblis patah menyerah. Allah maut sudah dikalahkannya, Dia hidup dan berkuasa selamanya. Telah menang, Kristus bangkit dan menang. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan atas segala kasih dan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Di hari ini kami bersuka cita atas kemenangan-Mu melawan maut dan dosa untuk menyelamatkan manusia. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kebangkitan-Mu adalah tanda bahwa kasih Allah telah nyata dan digenapi. Kebangkitan-Mu adalah bukti Engkau adalah juru selamat dunia dan penebus kami, manusia yang berdosa. Kebangkitan yang membawa kehidupan dan harapan akan masa depan yang penuh sukacita. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bangkitkanlah kami pula ya Tuhan dari segala kematian rohani. Ketika kami hidup dalam kemunafikan, hidup dalam formalitas agama, hidup dalam kesalehan yang palsu, ketika kami dikuasai oleh hawa nafsu dan kedegilan diri. Bangkitkanlah dan terangilah hidup kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus,
Terpujilah Engkau ya Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Umat, marilah kita berdiri dan kita mendengar firman Tuhan yang menjadi petunjuk bagi kita di dalam hidup yang baru, yang sudah dimenangkan oleh kebangkitan Kristus. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian, percaya, dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Jikalau kamu tahu bahwa Ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Silakan duduk. Sebelum kita bersama-sama berdoa, saya ingin bertanya dulu kepada kita semua. Siapa yang sudah bangun? Yang sudah bangun boleh angkat tangan? Siapa yang sudah bangun? Boleh angkat tangan? Iya. Kapan lagi di GKI bisa angkat tangan Bapak Ibu ya? Ini pasca subuh biasanya walaupun fisiknya ada di gereja, tapi biasanya yang lain-lainnya terbaring di kasur begitu ya. Itulah kenapa saya tanya apakah sudah ada yang bangun. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pagi ini kami boleh bersama merayakan kebangkitan Kristus. Di tengah rasa kantuk yang masih begitu besar, di tengah keletihan yang masih ingin terus dimanjakan, kami bersyukur Tuhan boleh mengundang kami. Kami sadar sebagai manusia kami lemah dan terbatas. Kiranya Tuhan yang memampukan kami agar kami mengerti firman-Nya akan Kau sampaikan. Terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik,
bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Dia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tapi atas serahkanku pada Bapakku kan pintu gerbang kebenaranmu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan, bersoraklah dan bersuka karenanya.
setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka yang sangat mendesaknya katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat lalu memecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku."
Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian pembacaan Injil Yesus Kristus yang berbahagia setiap kita yang membaca dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, 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 pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Selamat Paskah Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian. Tadi saya senang ketika sebelum prosesi kita melihat ada narator yang berlari-lari, kubur kosong begitu ya. Kristus telah bangkit. Ada kegembiraan ketika Kristus bangkit. Sebelum kita lebih jauh melihat kuasa kebangkitan Kristus yang mengubah hidup seluruh ciptaan, saya mau ngajak kita melihat satu kecil sekali ya. Iya. Oh, kebaca ya? Ya, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Saya mengajak kita melihat dari satu komik buatan Siluet Strip. Kita lihat di sana ada seorang anak yang bertanya kepada bapaknya. Ini bukan lagu ya, ini komik. "Ayah, mengapa harus ada kematian? Mengapa harus ada perpisahan di tiap pertemuan?" Ayahnya menjawab, "Kau tahu nak, di dunia fana ini tidak ada yang abadi. Setiap momen yang terjadi bisa jadi momen yang terakhir bagi kita. Kau tak akan pernah lebih muda dari sekarang. Kita tidak akan pernah mengalami masa ini lagi. Semua momen yang memiliki akhir itu patut kita syukuri. Dan karena setiap momen yang memiliki akhir itu lebih bermakna." Komik ini membawa kita pada perenungan singkat sebelum masuk ke berbicara tentang kebangkitan. Bahwa ternyata kematian itu sendiri memiliki makna. Segala sesuatu yang berakhir memiliki makna. Nah, pertanyaannya, jika segala sesuatu yang berakhir memiliki makna, kenapa Kristus perlu bangkit? Kalau kematian adalah akhir dari perjalanan kehidupan manusia dan itulah maknanya di sana, kenapa masih perlu kebangkitan? Ini komiknya tampaknya sederhana ya. Seringkali kita menganggap bahwa komik itu isinya bacaannya untuk anak-anak, tapi kita dihantar kepada makna yang lebih dalam. Kalau memang kematian itu membuat kita menjadi lebih bermakna dan kita memaknai hidup, lalu untuk apa ada kebangkitan? Kita diajak ke sana ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita mau melihat Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian. Ada saatnya mati itu bermakna, betul. Tetapi ada saatnya kebangkitan itu perlu ada, bahkan harus. Ada saatnya kematian itu menjadi begitu bermakna, tetapi ternyata kita membutuhkan juga kebangkitan. Banyak hal di sekitar kita, silakan amati masing-masing kehidupan kita. Karena hidup saya dan hidup Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian.
berbeda. Dan dalam setiap segi kehidupan kita, di sana kita akan melihat banyak yang mati dan terlelap. Banyak hal-hal yang mati bahkan tampaknya hanya terlelap. Di sanalah kebangkitan dibutuhkan. Bangkit menjadi sebuah seruan, pengingat dan penyemangat. Kebangkitan diperlukan kenapa? Karena dia mengingatkan dan menyemangati. Apa yang diingatkan, apa yang disemangati. Ada beberapa hal yang akan kita lihat. Nah, kita mulai dari yang pertama. Ini sekali lagi sindiran ya. Ada bebek beserta keluarganya lagi naik motor, lalu ada polisi bebek, ya, anggaplah ya, karena kalau manusia dikritik biasanya tersinggung, jadi biar bebek saja yang kita kritik ya. Selamat pagi Bapak, tahu apa kesalahannya? Jelas Pak, berboncengan melebihi muatan dan semua tak pakai helm. Itu tahu persis, sudah mikir kan? Kalau kepalanya pecah gimana dong? Emang kalau saya selamat, negara mau nanggung kesejahteraan bebek Pak? Kami duluan ya Pak, mau kondangan. Ada satu kebangkitan yang diperlukan, yaitu kesejahteraan. Bebek ini seperti mengkritik, apakah pemerintah peduli dengan rakyat yang masih hidup? Jangan-jangan pemerintah baru peduli ketika ada rakyat yang mati. Baru heboh semuanya diberitakan, gitu ya. Di mana pemerintah? Di mana? Oh, semuanya mulai berkomentar, mulai dari sosial media, TV dan lain sebagainya, begitu kan ya? Barulah pemerintah repot kalau ada yang mati, baru mulai dihitungkan ya berapa korban jiwanya. Tapi pernahkah diperhatikan berapa rakyat yang masih hidup dan butuh kesejahteraan? Sekali lagi ini kritikan buat bebek ya, pemerintahan bebek. Entahlah di pemerintahan manusia seperti ini atau tidak. Disinilah dibutuhkan kesejahteraan, dibutuhkan kebangkitan untuk kesejahteraan. Selama ini mungkin kesejahteraan sudah terlelap. Kita hampir tidak lagi melihat banyak tersedia lapangan kerja. Bagaimana mau sejahtera kalau lapangan kerja saja tidak tersedia, begitu ya? Jaminan kesehatan, itulah kenapa pemerintahan kita, sekali lagi balik ya, ini pemerintahan kita menyediakan banyak kartu. Tujuannya apa? Supaya ada kesejahteraan. Mungkin di bebek tidak ada, tapi di pemerintahan kita bersyukurnya ada. Diusahakan itu. Dan terus menerus ayo, kalau memang selama ini kita terlelap, kesejahteraan kita tampaknya mati, ayo bangkit. Jangan cuma pemerintah aja dong, kita juga gitu ya. Ternyata kesejahteraan kita yang selama ini tampaknya terlelap butuh kebangkitan juga. Selain kesejahteraan kita akan melihat juga, aduh, di mana ya? Ini Bang Bocil ya. Lagi nyari apa Bang? Keadilan. Apalagi yang terlelap dan mati, keadilan. Di sanalah butuh kebangkitan, keadilan butuh bangkit. Keadilan mulai terlelap dan tampaknya tidak terlihat lagi di negara kita. Di muka bumi mungkin gitu ya. Keadilan di mana semua orang harusnya sama di hadapan hukum, tapi akhirnya terlelap keadilan itu. Terlelap dengan kipasan-kipasan uang gitu ya. Karena memang yang bikin terlelap itu seringkali bukan angin badai tapi angin sepoi-sepoi. Apalagi anginnya dari angin uang gitu ya. Oh, itu membuat terlelap. Di sanalah butuh kebangkitan. Di mana juga jaminan untuk beribadah. Di manakah keadilan untuk beribadah secara baik, semuanya punya jaminan yang sama, tapi semua tampak terlelap, bahkan mati. Disinilah butuh kebangkitan, kebangkitan keadilan. Ini si Unyu ya, walaupun Unyu seringkali komiknya pedes nih ya. Oh lihat nih ya, cinta Indonesia, Indonesia itu indah. Kita mengagungkan alam kita lewat foto-foto ya. Mungkin sekali lagi, kalau ada yang tersinggung, ini dunia komik ya Bapak Ibu ya, mungkin bukan dunia kita ya. Oh, foto-foto cinta Indonesia dan lain sebagainya, bahkan pakai baju cinta Indonesia dan lain sebagainya. Lalu lihat ya, tapi kita tidak merawat alam kita. Habis foto-foto keren buang gitu ya. Ya bahkan ada seorang teman yang saking marahnya dia bilang, udah jangan mikirin sorga dulu, mikirin tuh, tahu nggak sih cara buang sampah yang benar itu gimana? Sampai ada yang marah loh ya. Kita mikirin surga tapi nggak tahu cara buang sampah yang benar. Seakan-akan gitu ya, ekologi itu sendiri terlelap dan mati. Rasa cinta kita kepada bumi itu terlelap dan mati. Di sinilah butuh kebangkitan. Di mana rasa cinta kita kepada Allah? Jangan-jangan kita terlalu cinta kepada surga sampai lupa kepada bumi.
Bumi yang masih perlu kita tinggali dan anak cucu kita masih butuh itu. Dan kita terlelap di sana. Bahkan mungkin sudah tidak peduli. Yang lainnya yang perlu dibangkitkan lagi adalah cara berpikir kita. Setiap hari nggak selalu baik, tapi selalu ada hal baik di setiap hari. Seringkali cara berpikir kita terlelap dan mati. Yang positif itu semuanya mati dan terlelap. Kenapa? Karena terkubur oleh masalah-masalah hidup. Semua masalah, bayangkan ya, dalam satu hari itu ada 24 jam. Dan setiap jam kemungkinan ada masalah. Taruhlah gitu ya, 24 bagi 2, ya 2 jam sekali lah dapat masalah. 12 masalah dalam hidup. Taruhlah lagi kita adalah makhluk yang masalahnya sedikit, 24 bagi 3, 8 masalah begitu ya dalam sehari. Itu kan sudah juga bikin pusing ya. Satu masalah aja udah bikin kita stres, apalagi 8 masalah. Dan akhirnya cara berpikir yang positif itu terkubur dan mati. Kita tidak bisa melihat bahwa di dalam hidup kita ada yang baik. Betul, memang kita harus realistis bahwa setiap hari nggak selalu baik, betul. Betul juga kita nggak harus selalu percaya dengan para kata-kata motivator yang mengatakan bahwa hidup itu indah. Oke, betul. Hidup selalu tidak indah. Tapi selalu ada hal indah di setiap hari. Kita harus membangkitkan itu bahwa ada hal-hal baik yang perlu dilihat dan dimaknai. Tapi seringkali sekali lagi cara pandang positif terlelap dan mati. Tergerus oleh masalah-masalah hidup. Yang lainnya. Nah ini ya. Apa yang perlu dibangkitkan lagi? Eko Faizin ya, ini komiknya. Akhirnya bisa traktir teman-teman makan pizza. Oh, foto dulu Sementara orang tuanya di rumah, Pak, beras habis. Sekali lagi ini dunia komik ya. Mungkin di kita nggak ada. Kita pulang mungkin beras masih terisi penuh. Di luar kita foto-foto dengan pizza, dengan makanan. Oke, sekali lagi ini dunia komik. Tapi seringkali Bapak Ibu, rekan-rekan, adik-adik sekalian, ketika kita mau melampiaskan, mengekspresikan cara kita berada, ini bahasa filsafat ya. Cara kita menunjukkan bahwa diri kita ada, atau bahasa remaja kerennya eksis begitu ya. Kita ingin menunjukkan cara kita eksis, akhirnya kita melakukan manipulasi diri. Kita lupa dengan keadaan yang paling esensi dari kehidupan kita. Paling penting, paling real, seperti apa sih hidup kita? Kalau dari komik ini kan, ya dia tahu bahwa keluarganya untuk beli beras aja susah. Tapi semua uang dihabisin buat beli pizza. Pakai traktir lah gitu ya. Udah jelas di rumah aja masih butuh beras. Tapi sering kali kan banyak yang seperti itu. Pengen nunjukin bahwa saya mau eksis, kaya, punya banyak harta. Akhirnya mungkin barang-barang di rumah dijual, beli perhiasan baru. Beli mobil baru. Gitu ya. Beli benda-benda baru. Akhirnya yang di rumah mungkin tidak dipedulikan. Yang penting di luar dia tampak eksis. Ini yang perlu dibangkitkan. Bahwa yang selama ini terlelap tentang keberadaan diri yang sesungguhnya ditutupi oleh gemerlap godaan-godaan untuk mengeksiskan diri. Hai bangkit, ayo bangkit. Gitu ya. Jangan sampai terlelap begitu dalamnya, sampai lupa diri siapa kita. Nah, itu beberapa hal yang perlu dibangkitkan. Selain itu juga kita bisa melihat ada banyak hal, ada banyak lah. Tadi kan cuma contoh-contoh. Ada yang perlu dibangkitkan lagi, ekonomi. Bagaimana kita perlu kenaikan. Saya nggak terlalu ahli soal ekonomi ya. Kenaikan nilai rupiah begitu ya. Gimana kalau nilai rupiah turun kan kita beli macam-macam, asik ya gitu ya. Mau beli mainan, mau beli baju, mulai turun. Ekonomi pun perlu dibangkitkan. Begitu juga dengan pendidikan. Lihat ya, Indonesia kurikulumnya berganti-ganti yang sekolah. Kenapa? Karena ingin cari mana kurikulum yang pas. Bangkitkan juga guru-gurunya, karena proses pendidikan bukan sekedar kurikulum tapi juga kreativitas guru dan lain sebagainya. Masih banyak hal-hal yang perlu dibangkitkan dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kebangkitan itu perlu. Tapi masalahnya kita kan lagi ngomong kebangkitan Kristus ya. Kita nggak ngomong soal tadi tuh kebangkitan cara berada, kebangkitan kesejahteraan begitu ya. Kebangkitan, keadilan dan lain sebagainya, itu kan kita nggak ngomongin soal itu sebenarnya. Pasca itu kita berbicara tentang kebangkitan Kristus. Seringkali kita menyempitkan diri ke sana. Oke, nggak apa-apa lah ya. Kita mulai dari yang sempit baru nanti kita ke yang lebar. Kita lihat bahwa kebangkitan begitu pentingnya, lalu bagaimana dengan kebangkitan Kristus? Penting juga kah? Saya ingat di salah satu tema remaja yang buatan yang dibikin oleh Derap Remaja Bina Warga, ada pertanyaan tuh ya. Yesus bangkit. Terus apa pentingnya buat saya?
Itu pertanyaan remaja, tapi juga pertanyaan kita kan ya. Yesus bangkit, terus pentingnya apa buat kita, buat saya dan Bapak Ibu? Masih penting gak sih gitu ya? Kalau yang tadi kan penting tuh ya, apalagi kebangkitan ekonomi. Wah, itu penting banget tuh ya, buat belanja segala macam. Kalau ekonomi bangkit, wah penting sekali. Nah masalahnya adalah kalau gitu Kristus bangkit, apa pentingnya? Apa pentingnya buat kita? Ingat sekali lagi, kebangkitan adalah pengingat dan penyemangat. Ketika Kristus bangkit, ada yang diingatkan dan ada yang disemangati. Apa itu? Setidaknya ketika Kristus bangkit, mengingatkan kita beberapa hal. Mulai dari bisikan halus. Mungkin Yesus berbisik dalam kehidupan kita masing-masing. Kamu tidak berjuang sendiri. Aku melihat dan bersamamu. Mulai dari bisikan halus. Begitu. Kalau kita baca tadi kisah penampakan diri di jalan Emmaus. Begitu ya. Murid-murid berjalan galau, marah, muram dan lain sebagainya. 2 orang murid itu. Yesus bersama di sana. Mungkin juga begitu dalam perjalanan hidup kita. Kita sedang berjuang membangkitkan kesejahteraan. Ingat kamu tidak sendiri. Kita sedang berjuang untuk menciptakan keadilan. Walau yang lain tampak tidak adil, kita yang aduh Tuhan kenapa saya yang berjuang sendiri. Kamu tidak sendiri. Tuhan berbisik begitu lembutnya. Kita berjuang untuk Tuhan saya ingin supaya saya bisa melihat segala hal positif. Tapi semua orang menilai saya negatif Tuhan. Ingat, aku bersama. Bisikan itu terus mengingatkan kita. Tapi mungkin kita mulai tidak sadar dan seringkali suara-suara kematian itu lebih menggema dibandingkan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu mungkin Kristus mengingatkan untuk yang kedua kalinya. Kalau yang pertama dengan bisikan lembut, yang kedua dengan begitu tegasnya. Aku tidak tidur, apalagi mati. Aku hidup dan mengerti hidup dan perjuangan hidupmu. Yang tadi dengan lembut begitu. Kali ini Kristus mengingatkan, kebangkitan itu mengingatkan kepada kita, aku tidak tidur apalagi mati. Aku hidup. Karena itu aku mengerti hidup dan perjuangan hidupmu. Kristus hidup dan mengerti perjuangan hidup kita. Kita sedang memperjuangkan apa? Kita sedang ingin membangkitkan apa dalam kehidupan kita? Tuhan mengerti, Kristus mengerti. Itulah makna kebangkitannya. Kebangkitannya begitu mengingatkan dan menyemangati. Kamu tidak sendiri, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak mati. Dia melihat seluruh rangkaian perjalanan kehidupan kita. Kita tidak ditinggal sendiri. Yang ketiga, setelah berbisik, setelah dengan tegas. Yang ketiga, Kristus menghardik dengan keras. Kalau kita baca tadi ya kisah di Emmaus ya. Hai bodoh, mengapa kau tidak juga mengerti? Aku hidup dan tidak mati. Mengapa kamu hidup seakan aku sudah mati? Apakah aku harus membuktikannya lagi? Mulai dari berbisik, tegas, sampai Kristus menghardik kita yang selama ini mungkin tampaknya merasa bahwa Kristus mati. Tuhan mati dan tidak mengenal kehidupan kita. Dan sama seperti murid-murid yang dihardik Kristus, hai bodoh, mungkin Kristus juga menghardik kita. Hai bodoh, tak sadarkah kita Tuhan tidak mati, Tuhan hidup, Tuhan sudah bangkit. Dia mengerti seluruh perjalanan kehidupan kita. Dia mengerti apa yang sedang kita perjuangkan. Masih butuh bukti lagi. Seperti murid-murid yang kita baca di Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Kita lihat di sana bagaimana bahkan dari Lukas 24 ayat 13 sampai 35 kita lihat Kristus harus menunjukkan bukti dulu. Baru kedua murid itu sadar bahwa Kristus hidup dan bangkit. Harus pecah-pecahkan roti dulu begitu ya. Lalu yang ayat 36 sampai 49 Kristus harus makan bareng dulu untuk nunjukin bahwa Kristus hidup. Apakah harus seperti itu? Tidakkah perjalanan hidup kita berpuluh-puluh tahun atau mungkin berbelas-belas tahun atau mungkin yang adik-adik baru beberapa tahun tidak menjadi bukti bahwa Tuhan beserta kita? Tidak menjadi bukti bahwa Tuhan hidup. Tuhan mengerti hidup kita. Tuhan mengerti perjuangan hidup kita. Seperti apa hidup kita? Tuhan begitu mengertinya. Dan kebangkitan Kristus menjadi begitu penting karena sekali lagi dia mengingatkan dan menyemangati kita bahwa Tuhan mengerti. Tuhan tidak mati. Tuhan melihat. Tuhan bersama kita. Sehingga efeknya adalah bagi seluruh ciptaan bukan hanya untuk kita. Gitu. Kalau kita baca Lukas 24 tadi ayat yang
ke-47. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Berita bahwa Kristus hidup harus disampaikan ke seluruh dunia melalui apa? Perjuangan hidup kita. Perjuangan hidup kita membangkitkan tadi keadilan, kesejahteraan, begitu ya. Dan banyak hal yang perlu dibangkitkan. Hal-hal buruk yang membuat hal-hal baik terlelap dan tampak mati. Kebangkitan Kristus harusnya menyerukan bahwa Tuhan hidup dan kebaikan harus bangkit. Amin. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna.
Umat yang dikasihi Tuhan, di hari Paskah ini mari kita bersama dengan umat Allah di seluruh dunia, di masa kini, masa lalu, dan masa yang akan datang, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita akan menaikkan doa syafaat. Sebelum itu saya mengajak kita bertanya ke sebelah, apa yang mau didoakan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari Paskah ini kami diberikan kesempatan untuk menaikkan doa syafaat kami. Sebelum kami menaikkan beberapa pokok doa, kami rindu mendoakan rekan yang ada di sebelah kami. Tuhan, kami bersyukur kami boleh menaikkan doa untuk rekan-rekan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mendengar dan mengabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang sedang mengalami pergumulan hidup dalam keluarga mereka. Kami rindu kiranya Tuhan yang boleh hadir, menguatkan dan memampukan. Apabila saat ini keluarga mereka sedang dalam perpecahan, sedang dalam masalah, kiranya Tuhan hadir dan memampukan mereka menyatukan kembali keluarga yang telah retak, saling mengasihi, saling mengampuni, dan merangkul sebagai keluarga yang penuh cinta kasih. Biarlah Tuhan juga tanamkan hati yang mau mengampuni, hati yang mau peduli satu dengan yang lain. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sedang dalam persiapan pernikahan, persiapan membentuk keluarga yang baru. Tuhan yang boleh pimpin dan sertai dalam proses persiapannya. Banyak hal yang masih harus dipersiapkan. Banyak hal juga yang masih kami butuhkan. Besertalah dengan kami Tuhan, karena jika Engkau beserta kami yakin dan percaya semua berjalan baik. Saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami sedang mencari pasangan hidup. Kami rindu Tuhan, pasangan hidup kami adalah pasangan yang mencintai Tuhan, tidak hanya mencintai kami. Oleh karena itu kami rindu Tuhan yang memimpin dan menuntun proses pencarian pasangan hidup kami, sehingga kami mendapatkan orang yang begitu mengasihi kami, keluarga dan juga Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami yang boleh Tuhan izinkan bekerja dimanapun kami ditempatkan. Kami yakin semua adalah rencana Tuhan. Biarlah setiap hal yang kami kerjakan boleh menjadi bagian kami menyalurkan berkat Tuhan, dan bagian kami menjadi berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang pimpin dan sertai.
Seandainya pun kami tidak menemukan lapangan pekerjaan, berikanlah kami kreativitas untuk membentuk sendiri lapangan pekerjaan yang sesuai kebutuhan kami. Dan kami menjadi orang-orang yang membuka lapangan pekerjaan baru. Kiranya Tuhan yang mampukan, Tuhan yang cukupi. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk setiap kami yang sedang mengalami banyak pergumulan lainnya yang tak bisa disebutkan satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak meninggalkan kehidupan kami sedetik pun. Karena kami percaya Tuhan kami tidaklah tidur apalagi mati. Kami yakin dan percaya Tuhan kami hidup, mengerti hidup kami dan mengerti perjuangan hidup kami. Saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan yang boleh turut dalam obat-obatan yang dipakai, pengobatan, tindakan medis dan tenaga medis yang boleh turut serta dalam prosesnya, sehingga semua boleh berjalan baik. Proses pemulihan juga boleh berangsur baik. Begitu juga keluarga yang mendampingi, Tuhan juga yang boleh sertai. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pengurus badan-badan pelayanan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap program yang telah mereka susun, buat, dan biarlah tidak hanya sekedar program-program yang tercatat di buku, tapi juga menjadi program yang memberkati jemaat, memberkati sekitar, sehingga kasih Tuhan dirasakan oleh siapapun juga sampai seluruh penjuru bumi. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintah negara kami dalam segala macam masalah yang hadir, persoalan ekonomi, politik, keamanan, begitu juga dengan bencana alam. Kiranya Tuhan yang berikan hikmat kebijaksanaan. Biarlah dalam proses pemimpinan mereka boleh memikirkan rakyat, mengutamakan rakyat, dan mengasihi Tuhan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Berkatilah juga gubernur kami dalam pemimpinannya. Kiranya Tuhan yang berkati agar beliau tetap tegas, beliau tetap memikirkan kesejahteraan rakyat Jakarta, sehingga kami boleh bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan. Begitu juga proses pilkada yang akan berlangsung 2017 yang sudah mulai terasa aroma politiknya mulai tahun ini. Kiranya Tuhan semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan damai, sehingga proses politik ini pun boleh menghasilkan sesuatu yang baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk panitia Paskah. Kami bersyukur apabila kami boleh tiba di Paskah subuh. Kami yakin Tuhan dalam rangkaian Paskah yang telah lewat, ada orang-orang yang Tuhan pilih yang turut serta dalam mempersiapkannya. Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati setiap tindakan yang dilakukan, sehingga semuanya boleh menjadi saluran kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap kami dalam segala pergumulan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan mengerti. Oleh karena itu kami naikkan doa ini seturut dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Marilah kita bersama mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Maka dengarlah nas Alkitab sebagaimana tertulis dalam Roma ke-12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang akan saudara berikan. Kita bersama-sama menyambutnya dengan pujian tabuh gendang. Umat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri, kita nyanyikan bait yang ketiga. Dulu telah dari impian, Ia bebaskan umatnya. Habis mendung, Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus Yang Maha Kudus, bebanmu yang berat digantinya berkat. Mari bersama-sama kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Ya Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur
Kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi bagian di dalam umat yang sudah Tuhan selamatkan. Berkatilah Tuhan persembahan kami untuk dipakai bagi pelayanan gereja-Mu. Dan kami bersyukur juga untuk pekerjaan, keluarga, bahkan semua yang terjadi di dalam hidup kami. Itu semua tidak lepas dari rencana-Mu. Biarlah tiap langkah hidup kami Tuhan pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami untuk selama-lamanya. Amin. Paskah merupakan titik puncak iman dari seorang Kristiani, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan. Maka marilah kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita. Kita maju mengibarkan panji Tuhan. Kita membawa segenap talenta kita di hadapan Tuhan. Dan tidak sekedar membawa talenta kita, tapi kita mengikuti dan melaksanakan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita menyanyikan lagu Kita Sudah Ditebus Olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu. Maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jauh melayaninya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan yang hidup. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang telah bangkit. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Layanilah dengan setia, jangan sesat sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Makan pagi disediakan di samping gereja setelah ini. Selamat Paskah, Tuhan berkati.